Menjarak. Oh, jadi ibu ingin menggunakan AB dan ingin menjarakkan kehamilan. Apakah ibu sudah berpartisipasi dalam program AB sebelumnya? Bukan. Jadi ini pas setelah sekolah perkenalkan diri, ibu tujuan ke sini apa? Misalkan ibu ingin tahu tentang kondom. Oke, berarti ibu motivasinya apa? Ingin habis kondom. Pas saya ingin misalkan muda atau ingin menjalankan, ya karena masih ada perencanaan untuk punya anak lagi, ya. Gitu baik bu. Berarti ibu ingin menggunakan kondom, ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, gitu ya. Bapak bu, ya. Mungkin yang pertama bu, emang apakah memang ibu ingin berpartisipasi ya dalam program KB ya? Ya. Terus ketika menggunakan KB itu ingin menggunakan alat yang segera, gitu ya. Ya. Terus kontrasepsinya berupa yang sementara, yang jangka panjang, ya. Terus berupa ingin menggunakan kontrasepsi tambahan, misalkan ibu sebelumnya penggunaan misalkan IUD gitu ya, atau implan yang memerlukan kontrasepsi tambahan. Terus apakah ibu dan bapak ingin menggunakan kontrasepsi jika akan berhubungan saja, ya? Terus apakah ibu punya resiko adanya infeksi seksual, gitu ya? Tidak, misalkan, ya. Kemudian terus apakah ibu punya resiko tinggi ketika terjadi kehamilan, misalkan sebelum ibu hipertensi, ya, yang ketika misalkan terjadi kehamilan itu akan beresiko. Terus bapak apakah ada punya alergi gitu ya terhadap bahan dasar kondom? Ya. Terus bapak tidak apa-apa kalau misalkan nanti akan terganggu simpan gitu ya sebelum dengan ibu bersama dengan istri, dengan bapak, ya. Jadi masa baliknya ya tergantung kita pertanyaannya sebetulnya, ya. Jadi kan jika ada salah satu jawaban yang tidak, maka harap pertimbangan untuk memilih cara kontrasepsi yang lain, gitu ya. Kalau misalkan mau jawabannya tidak semua, nggak apa-apa, gitu ya. Berarti kalau ada jawaban yang tidak, berarti harus pertimbangkan hal yang lain. Tapi kalau misalkan sebaliknya, gitu ya, kita jenis pertanyaan itu pasti jawabannya yang iya. Kalau misalkan yang tidak, kalau ada pertanyaan yang tidak, berarti harus mempertimbangkan kontrasepsi yang lain. Tapi kalau berdasarkan daftar klik, maka ada jawaban yang tidak. Berarti sesuai dengan ini aja, sesuai dengan yang ada pertanyaan ini aja. Ya. Ibu tidak mau terganggu. Ibu jika ada satu jawaban yang tidak, yang tidak. Oke, berarti apakah ibu gak apa-apa kalau terjadi adanya gangguan misalkan ya jika mau berhubungan dengan menggunakan kondom? Oh iya, gak apa-apa. Berarti kan iya. Kalau misalkan ada satu jawaban yang tidak, berarti pertimbangkan. Berarti ibu itu setuju gitu ya. Cocok menggunakan kondom. Karena kan dengan kondom mah nanti teh kan harus ada persiapan gitu ya sebelum hubungan seksual. Nah ibu siap ya dengan itu, gitu ya. Terus apakah ibu alergi ya misalkan ya kondom? Ini kan apakah kalian tidak alergi? Oh tidak. Karena jawabannya apakah ibu tidak alergi? Oh, iya. Tidak alergi dan memang tidak alergi ya. Jadi pasti jawabannya iya. Berarti kalau misalkan ada alergi, berarti jawabannya tidak. Ya. Tidak. Apakah kalian tidak alergi? Tidak alergi. Iya. Ya. Kalau tidak ada berarti ya. Harus iya sih. Nah itu. Berarti harus pinter-pinter namanya. Nggak usah sama dengan yang ada di sini. Yang mudah dipahami. Apakah klien peduli dengan berbagai urusan? Iya. Yang mana?
yang peduli dengan berbagai persyaratan, ibu tidak apa-apa dengan adanya berbagai persyaratan dalam menggunakan kontrasepsi ini. Oh iya, tidak apa-apa, itu kan iya, ya. Oh iya, tidak apa-apa, ya. Berarti ibu setuju. Kalau ada yang tidak setuju dari pertanyaan tersebut, ya berarti harus dipertimbangkan kembali. Ya, anggap kalau sekarang mah ibu tidak ada masalah apa-apa dan mau mengikuti berbagai persyaratan dalam menggunakan kondom. Ya, paham? Saja. Toh, coba lagi. Di awal. Silakan posisinya sudah nyaman. Sudah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bulan Elzen. Kebetulan saya bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Ini kemudian kita mau konsultasi terkait hak kontrasepsi kondom itu bangsa terkait dengan konsultasi mengenai kontrasepsi kondom. Apa tujuan atau motivasi Bapak dengan itu ingin menggunakan KB kondom? Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu dan Bapak. Yang pertama, apakah Ibu ingin berpartisipasi dalam program KB? Ya, Apakah Ibu dan Bapak ingin segera mendapatkan alat kontrasepsi jenis KB yang segera? Iya. Apakah Bapak dengan Ibu ingin menggunakan kontrasepsi yang sementara dan tidak yang berjangka panjang? Iya. Apakah Ibu dengan Bapak ingin menggunakan kontrasepsi tambahan seperti IUD, KB jenis lainnya, Apa sebelumnya ibu atau menggunakan menggunakan untuk sebagai kontrasepsi tambahan? atau sebelumnya Ibu pernah menggunakan KB IUD dan ingin saat ini dan ingin menggunakan IUD dan ingin menggunakan kontrasepsi tambahan? apakah Ibu sebelumnya menggunakan KB IUD dan saat ini Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi tambahan? Dan sekarang ingin menambah. menggunakan kontrasepsi kondom. Apakah Ibu dengan Bapak hanya ingin menggunakan kontrasepsi kondom jika akan berhubungan? Mohon maaf, Ibu, Bapak sebelumnya apakah mempunyai riwayat penyakit resiko IFS atau penyakit menular? Tidak. Apakah Ibu dengan Bapak mempunyai resiko? Apakah Ibu Apakah tidak beresiko ya? Apa kalau jawabannya iya? Apakah ibu tidak beresiko tinggi tertular penyakit infeksi menular seksual? Iya, kan? Ya ulah. Apakah ibu Iya, jadi jawabnya tidak ya. beresiko? Apakah ibu beresiko IMS tidak? Iya. Jawabnya tidak ya? Iya, Bu. Jadi jawabnya ada tidak? Apakah bapak ibu tidak beresiko IMS tidak? Iya. Berarti jawabnya iya kan? Iya. Apakah Bapak Ibu tidak Ada chip. berisiko terkena penyakit menular? Apakah Ibu dan Bapak tidak mempunyai pasangan yang berisiko tinggi apabila terjadi kehamilan seperti hipertensi? Karena hipertensi itu akan berisiko jika menggunakan KB ini. Karena ketika nanti hamil ya terjadi kedugaan adanya ada risiko
tinggi apabila terjadi kehamilan. Seperti potensi hipertensi ini akan berisiko pada saat nanti kehamilan lagi. Tidak iya. Iya. Apakah Bapak tidak mempunyai alergi terhadap kondom? Iya Bu, saya tidak mempunyai alergi. Apakah Bapak dan Ibu mau terganggu dengan berbagai persiapan untuk melakukan hubungan seks menggunakan kontrasepsi kondom? Apakah Bapak dan Ibu peduli dengan berbagai persyaratan kontrasepsi, persyaratan dan pemakaian kondom ini? Apakah Ibu bersedia? Iya, kami bersedia. Mohon maaf Ibu Bapak, saya ingin menanyakan terkait dengan apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang kontrasepsi kondom ini, dan apabila ada pernyataan yang kurang benar, maka saya Sama buat Elzen berarti adik kurungan ya. So. Menanyakan apa yang sudah diketahui yang mana tentang udah we. Nanti kalau misalkan ada pernyataan yang kurang jelas, jelaskan sama bidannya. So. mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa yang Bapak dan Ibu ketahui terkait dengan alat kontrasepsi kondom. Yang kami ketahui alat kontrasepsi ini praktis gitu ya Bu, jadi bisa sekali pakai dan hanya bisa dipakai ketika saat kita ingin menggunakan, tapi dan juga tidak banyak efek sampingnya ya, dan seperti itu. Oh jadi pada Ibu sudah ada pengetahuan ya mengenai alat kontrasepsi kondom. Di sini saya akan memberikan konseling mengenai alat kontrasepsi kondom ini. Bisa sambil dibuka. Mana posisi untuk kita, mana untuk posisi untuk klien. Tadi ke tiba. Si aja. Kondom. Nah, Ibu, Bapak, kondom ini bisa mencegah kehamilan dan IMS, termasuk HIV. IMS dan HIV itu adalah penyakit menular ya Bu. Lalu kondom ini sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama. Lalu kondom ini juga bisa hanya pakai kondom atau bersama dengan metode KB lain, seperti kan tadi Ibu sebelumnya menggunakan KB implan. Ibu juga boleh menggunakan KB kondom ini. Lalu kondom ini juga mudah didapatkan dan digunakan ya Bu. Tadi kan juga Bapak juga sudah bilang Bapak tidak ada alergi terhadap kondom ya. Apakah Bapak sudah tahu cara pakai kondom? Nah, kalau di sini, kalau misalkan tidak lengkap di penjelasan di AWPK, boleh dijelaskan lagi sesuai yang ada di daftar telepon. Tadi yang dijelaskan apa aja? Mencegah kehamilan, Keuntungan. efektif untuk mencegah IMS. Ya, kerugiannya. Minum ini juga PM bisa para MW. Kalau yang nggak ada tambahin. Kondom ini juga daya guna kondom cukup tinggi apabila digunakan dengan benar, tetapi kegagalan akan tinggi bila dipakai dengan tidak baik ya. Lalu selain KB kondom ini juga ada kerugiannya,
cara pemakaiannya. Lalu dapat mempengaruhi kenikmatan bersenggama. Harus mempunyai persediaan kondom setiap saat, jadi jangan tertinggal. Lalu setiap bersenggama memakai kondom yang baru. Suami mungkin malu memakainya, tapi itu tidak masalah ya untuk pasangan suami istri. Dan masalah pembuangannya juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya masalah yang mungkin terjadi pada kondom ini, kondom bisa saja bocor atau iritasi, akan terjadi iritasi pada penis, lalu dapat mempengaruhi kenikmatan seksual juga. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan kepada saya? Ibu, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kondom. Yang pertama, gunakan kondom setiap saat berhubungan seksual. Lalu, agar efektif kontrasepsinya, Nah, jadi biar gak kaku ya, setelah dijelaskan HIE, ya, terus berikan kesempatan saya untuk bertanya. Gimana Ibu, ada pertanyaan? Ya, setelah saya jelaskan terkait dengan beberapa hal terkait dengan kondom, sepertinya sudah jelas Bu, bisa aja udah. Oh iya, berarti jadi saya akan berikan kondomnya ya Bu ya, tapi sebelum saya akan memberitahukan terkait dengan apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya dalam menggunakan kondom sambil ini melengkapkan kondomnya ya. Nah gitu. Nah itu baru jelasin. jika dikarenakan Ibu dan Bapak tidak ada pertanyaan dan sudah mengerti apa yang tadi saya jelaskan, sebelum saya memberikan alat kontrasepsi kondom, di sini saya akan memberitahu Ibu dan Bapak mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kontrasepsi kondom ini. Yang pertama, gunakan kondom setiap saat ingin melakukan hubungan seksual ya. Lalu agar lebih kontrasepsinya lebih baik, maka tambahkan spermisida ke dalam kondom. Lalu jangan membuka kondomnya, jangan menggunakan gigi ya Bu, dan jangan menggunakan benda tajam. Dan penting pada saat jangan menggunakan benda tajam dan penting saat membuka kondom. Lalu gunakan kondom hanya satu kali, jangan menggunakannya 2 kali ya Bu. Hanya cukup, kondom ini hanya bisa digunakan untuk satu kali pemakaian saja. Lalu sediakan kondom dalam jumlah yang cukup di rumah. Jangan ketika hanya ingin berhubungan Bapak dan Ibu cuman menyetok satu gitu, harus cukup. Lalu kondom jangan disimpan pada tempat yang panas karena hal ini dapat menyebabkan kondom menjadi rusak dan robek saat akan digunakan. Lalu perhatikan tanggal kadaluarsa kondomnya di kemasannya. Jangan gunakan kondom bila telah kadaluarsa atau jika kemasannya robek atau kondom tampak rapuh. Itu jangan digunakan karena bisa berbahaya dan takutnya akan mengakibatkan infeksi. Lalu jangan gunakan minyak goreng ya Ibu, mineral atau pelumas dari bahan petroleum karena akan mengakibatkan kerusakan pada kondom. Jangan ya. Dan juga sebelumnya apakah Warning. Bapak sudah tahu cara memakai kondom? Belum tahu. Di sini ada cara pemakaian kondom. Ini buka. Mau dijelaskan dulu? Saya akan jelaskan terlebih dulu ya Bu. Yang pertama di sini Buka itu buang. Buang dulu. Oh. Yang pertama di sini ada buka bungkus kondom dengan hati-hati. Ingat yang tadi saya jelaskan, jangan menggunakan benda tajam seperti gunting ya.
ya Bu. Lalu letakkan kondom di ujung penis dengan cincin yang menghadap keluar dari tubuh. Sambil praktekkan. Yang lihat. Coba lihat. Yang lihat ih. Nggak usah pakai itu. Nggak usah. Ininya dibuka. Iya, bukan. Dah ya. Nah Ibu, ini kondomnya. Semua nah. Ibu ini dipegang. Dipegang. Ingat pasangkan kondom pada saat penis ereksi atau pada saat kepunyaan bapak pegang. Dipakai pada saat Bapak sedang ereksi ya. Atau Atau sudah tegang. Iya Bu. Ini cara pemakaiannya. Jen. Dan berapa ujungnya? Kamera siap. Jadi mana? Kumaha? Tak iya tinggal nih Jen. Ininya tempelkan di sini. Ya, nah. Itu kan ada ujungnya yang ujung balon ya. Kan? Itu Iya, ada Bu. penampungnya. Kalau misalkan tidak ada penampungnya, berarti tarik sedikit. So, intinya ujungnya. Nah, kalau tidak ada itu, berarti tarik sedikit. Nah, ya ada ruang Oh. untuk Untuk apa? menyimpan sperma. Oh, Ya. iya Bu. Lamun tak aya itu, oke sperma ke mana? Di ada jatuh tidak ada iya Bu. Terus ada ruang Oh, sperma tersimpan di kondom itu. Ya. sekecil ini Bu. Itu mah kan adanya, ada itunya kan penampungnya. Ada juga yang enggak ada Bu. Jen senyum. Jen. Terus lepaskan bulungannya sampai ke arah pangkal penis. Bulungannya buka sampai ke arah pangkal penis. Semuanya bahagia gitu. Sambil jelaskan ini pemasangannya dilakukan selama atau sebelum penetrasi ya ke sebelum penetrasi penis ke vagina. Nah, artinya istilahnya bahasa lebih mudah nanti sebelum dimasukkan ke Vagina. vagina. Ada yang mudahnya naon vagina? Ke palawangan ibu. Ya ke alat kelamin ibu. Ya. Nanti ini harus dipastikan sudah terpasang ya sebelum Ini antang video. Tasa tadi apa ibu ya. Ya. Setiawa. Setelah ejakulasi sementara penis masih ereksi, nanti kalau misalkan sudah keluar spermanya ya Bu ya, pastikan masih ereksi, keluarkan penis dalam vagina sambil memegang pangkal kondom. Jadi ulah nunggu lembek ya, pas mau dikeluarkan ulah nunggu lembek ya, nanti bisa Kondomnya. mau dicabut gitu ya, sehingga tidak akan terjadi tumpahan semen ya. Setelah ejakulasi sementara penis masih ereksi, keluarkan penis dalam vagina sambil memegang pangkal kondom, Pangkal pangkal kondomnya ujungnya. Nah, ya ini Bapak jangan sampai nanti ketika sudah keluar spermanya ya Pak, nanti langsung ya Pak ya dicabut kondomnya dengan memegang ujung penisnya ya Pak, dengan hati-hati gitu, jangan sampai si spermanya keluar atau tumpah. Sok buka sambil gas. Nah, Bapak Ibu, setelah ejakulasi sementara penis ereksi, keluarkan penis dari vagina sambil memegang ujung kondom ini sehingga tidak terjadi pertumbuhan semen atau sperma. Lalu lepaskan kondom tanpa menumpahkan sperma atau semen. Jepit bagian kondom yang mengandung
dulu sperma, lalu pasti sama. Ini ya. Udah asli nama mau gitu aku nih pentem. buang kondom. Sok bae bantuin aja bantuin yang ujungnya gitu. Ini nih ulah ujungnya pukul. Gimana, Bu? Nah, ini kan sperma biar nggak tumpah. Oh, Dibunyi. gitu. Jadi terjebak di sini Bu. Terjebak. Gitu. Oh, alah. Tarian apa ya? Di tali. Lagi Bu. Oh. Nah, ini cara melepaskannya begini, tarik ujung secara pelan-pelan, lalu jepit pada sperma atau sebenarnya tidak tumpah atau keluar. Lalu buang kondom setelah menghirup. Diikat. Ikat dan membungkus dengan kertas dan masukkan ke dalam tempat kertas apa? Kertas pembungkus atau Plastik. lah. Di tempat yang aman aja yang mau kejangkau ku anak-anak gitu nanti disalahgunakan. Buangnya harus Harus balon, itu kan bisa jadi balon. Coba tiup. Iya, balon. Bagus kalau pakai balon, dipakein balon itu bagus. Jadi mau gampang bocor. Sampai besar gini. Ya Coba Allah. tiup, sok. Coba tiup. Ya gitu ya, jadi harus pastikan buang ke tempat yang aman ya. Boleh sebetulnya di kloset, buang spermanya, ikat, nanti ke tempat sampah gitu ya. Tetap harus dibungkus dulu, jangan transparan itu kondom gitu ya. Jadi kenapa harus pakai kertas gitu, biar itu transparan itu isinya teh kondom gitu. Kecuali pakai plastik yang Asin. berwarna yang tidak transparan gitu ya. Oke. Sampai Ibu kalau misalkan pas mau pemakaiannya harus steril dulu tangan kita. yang penting bersih. Enggak perlu steril. Nah, Terus emang mau kalau mau berhubungan pakai sarung tangan enggak? soalnya kan mau Penskun. vagina gitu Bu. Takutnya harus Kan itu udah steril. dari Kan yang tangan penting kita. ujungnya kan yang dipegang itu bukan si bagian kondomnya tapi si lingkaran itu sedikit-sedikit. Yang penting kita pastikan bersih aja. Gak usah steril. Bersih. Mau meruput deh. Pas tadi gini meruput deh. Yang ini mah pentem. Ini mah pentem. Pasti punya kita dari. Ya, yang penting mah kita penjelasannya benar. Ya. Sok nanti, terus apa lagi? Apakah ibu dan bapak sudah mengerti mengenai cara pemakaian kondom? Ya Ibu, setelah melihat tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu, kita sudah mengetahui ya Bu, sudah mengetahui cara pemakaiannya. Baiklah, jika ibu dan bapak sudah mengerti cara menggunakan kontrasepsi kondom ini, nah saya sekarang akan menjelaskan ditakutkannya nanti ketika menggunakan kondom terjadi pecah atau bocor atau air semen atau sperma tumpah pada saat penggunaan, bapak dan ibu harus segera ganti dengan kondom yang baru, lalu pakai spermisida bersama kondom. Segera ke jika Sudah tidak tersedia spermisida gitu ya. jika Langsung aja tidak diinstalkan. tersedia kondom lain atau tidak tersedia spermisida, ibu dan bapak harus segera datang ke klinik atau KB terdekat untuk mendapatkan kontrasepsi darurat. Apakah bapak dan ibu sudah mengerti? Ya Ibu, sudah mengerti. Apakah ibu dan bapak bisa mengulangi instruksi sambil menanyakan hal-hal yang belum mengerti?
Bagaimana Ibu Bapak tadi kan sudah dijelaskan ya cara-caranya, bisa diulangi kembali Pak? Bagaimana Ibu Bapak, kan tadi saya sudah jelaskan cara mengenai cara menggunakan kontrasepsi kondom tersebut. Apakah Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kembali? Ya Bu, dimulai dengan cara membuka bungkusnya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh menggunakan gigi dan juga tidak boleh menggunakan benda tajam seperti bulu. Lalu kita harus meletakkan kondomnya di ujung penisnya terlebih dahulu dengan cincinnya menghadap ke luar dari dan kita jepit bagian pangkalnya dan menggunakannya pada saat Saya. sedang ereksi. Lalu ketika sudah ejakulasi, saya mengeluarkan kondom itu dengan hati-hati dengan cara mengangkat cincin kondom agar tidak terlepas, kemudian tarik dari pangkalnya dan tidak saya jepit, lalu saya ikat. Dan cara pembuangannya tidak boleh sembarangan, ya Bu, seperti dengan cara membungkus atau membuang air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ngiring kelasnya kan? Dengan cara membungkus atau membuang terlebih dahulu bagian air spermanya pada kelasnya. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Takutnya terjadi kebocoran atau sobek atau sperma pada persidangan. Apakah Ibu dan Bapak bisa memulai lagi cara mengatasi kondom tersebut? Apabila Waalaikumsalam. Sama kayak Ibu Wati tadi udah tuh udah ke dalam. apabila kondom terjadi kebocoran atau rusak, kami harus segera menggantinya pada saat itu juga kami harus menambahkan sterilisasi. Apabila sudah tidak punya stok lagi, kita bisa menghubungi fasilitas kesehatan KBRI karena kan Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang dari apa yang sudah tadi saya sampaikan, saya mau dikarenakan Bapak dan Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Sebelumnya apakah masih ada pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan kepada saya? Saya tanya, bukan saya. Karek kemana kita? Ya, tidak ada. Oh, terakhir. Sudah nanti jika kembali lagi ke sini jika Bapak dan Ibu mempunyai masalah mengenai penggunaan kontrasepsi ini atau Bapak dan Ibu ingin mempunyai pertanyaan mengenai alat kontrasepsi lainnya, Ibu dan Bapak bisa berkunjung kembali lagi kepada saya untuk melakukan konseling atau melakukan informasi, memberitahu informasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Saya juga berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan dan sampaikan. Sebelumnya saya akan melakukan pencatatan pada buku registrasi. Kata mah nggak usah ke pasien. Udah gue tahu penguji nanti mas. Dan lakukan pencatatan ke buku register atau catatan vaksin. Atau dari kondom mah nggak usah dicatat ya, jadi suntik itu kan ada tanggal kunjungannya. Cukup itu aja. Udah. Terus kami permisi dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.